Oke, di sini saya Ruben Cornelius Siagian ingin menjelaskan ya dalam konteks daripada politik ya. Jadi pertama-tama dalam hal ini aku akan membahas juga ya tentang suatu yang disebut dengan politik identitas yang biasanya sering digunakan oleh politikus-politikus sebagai suatu senjata dalam memenangkan suatu pemilu ya. Nah, jadi ada beberapa hal. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang politik identitas yang juga merupakan suatu alat pemenangan konsentrasi. Politik identitas merujuk pada suatu peran identitas sosial seperti suku, agama, gender, orientasi seksual, dan sebagainya dalam rantah dan ranah politik. Dalam politik identitas, kelompok-kelompok ini akan membentuk identitas politik berdasarkan ciri-ciri. Para politisi dan partai seringkali berupaya memobilisasi dukungan berdasarkan suatu identitas, yang dimana ini akan mengkaitkan kepentingan kelompok dengan platform atau agenda politik. Contoh politik daripada politik identitas ini akan melibatkan suatu strategi politik yang didasarkan pada kelompok etnis tertentu, seperti memperjuangkan kepentingan kelompok minoritas atau menggunakan narasi identitas untuk memenangkan dukungan. Politik identitas ini akan menjadi faktor yang signifikan dalam kampanye pemilihan dan membentuk cara pemilih yang dimana mengidentifikasi diri mereka dalam konteks politik. Selanjutnya adalah alat pemenangan konsentrasi. Tentunya alat pemenangan konsentrasi ini akan merujuk kepada suatu strategi taktik dan sumber daya yang digunakan oleh kandidat partai politik atau kelompok politik untuk memenangkan pemilihan atau konsentrasi politik. Alat pemenangan ini dapat bervariasi daripada suatu kampanye iklan, kegiatan door to door, penggunaan media sosial, debat hingga mobilisasi pemerintah dan pendanaan kampanye. Beberapa pemenangan yang digunakan untuk melibatkan penggunaan media sosial untuk menyampaikan pesan kampanye, politik, dan penelitian untuk memahami keinginan pemilih, dan kampanye pintu ke pintu ini akan masuk berinteraksi langsung dengan pemilih. Penting dicatat bahwasannya teknologi dan strategi dalam alat pemenangan ini akan terus berkembang seiring waktu, dan dimana tentunya ini akan mencerminkan suatu perubahan dalam perilaku pemilih dari dan tren politik. Kombinasi efektif daripada suatu politik identitas dan alat pemenangan ini akan memainkan suatu peran besar dalam menentukan hasil suatu konsentrasi politik. Tentunya dengan memperhitungkan bagaimana identitas kelompok mempengaruhi preferensi pemilih dan bagaimana alat pemenangan digunakan untuk memperoleh dukungan yang dibutuhkan. Tentunya di sini kita bisa melihat sebagai suatu studi case di mana isu politik identitas dalam suatu perhelatan elektoral Indonesia ini muncul dan mendapatkan suatu perhatian serius sejak pemilu 2014. Ya, di mana tentunya ini akan mengalami suatu peningkatan yang signifikan. Contohnya adalah pada saat TKI 2017, yang dimana tentunya fenomena ini dimulai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Ahok ketika menyentuh Al-Quran surat Al-Maidah 51, yang tentunya ini akan memicu suatu dan telah memicu reaksi umat Islam, terutama di Jakarta. Reaksi ini diikuti oleh demonstrasi orang Muslim yang di depan istana, yang tentunya ini dihadiri oleh 200.000 orang yang hanya 3 bulan sebelum pencoblosan. Demonstran lebih besar yaitu aksi damai 212 digelar pada 2 Desember 2016 dengan tuntutan untuk menonaktifkan Ahok sebagai gubernur setelah dijadikan tersangka kasus penodaan agama. Yang dimana tentu ini berkembang hingga mencakup Presiden Jokowi. Selain daripada aksi tersebut, tentunya peningkatan tajam penggunaan suatu politik identitas dalam Pilkada DKI 2017 ini terlihat daripada suatu pertengkaran antara masa pendukung Anies dan Ahok di berbagai platform media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh yang sangat kontroversial adalah tersebarnya spanduk dengan narasi larangan menyolatkan jenazah para pendukung
Ahok. Dalam konteks elektoral, isu politik identitas pada Pilkada DKI 2017 menjadi suatu sisa yang kemudian kembali muncul dengan ketegangan yang tak kalah kuat pada pemilu sementara dan pemilu serentak 2019. Identitas primordial, terutama agama dan etnis, ini akan menjadi suatu titik fokus pada ketiga perhelatan elektoral tersebut. Politik identitas yang seharusnya muncul sebagai suatu kesadaran individu untuk menggali identitas yang khas dalam relasi identitas primordial, khususnya etnik dan agama, di praktiknya ini akan mengalami suatu transformasi menjadi suatu instrumen politik untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan status quo oleh aktor politik. Saat digunakan sebagai suatu alat untuk memenangkan konsentrasi kekuasaan, politik identitas diperlakukan secara kasar tanpa memperhatikan dampak sosial politik yang mungkin akan timbul. Di mana fenomena ini terlihat jelas dalam Pilkada DKI 2017 pada pemilu 2019. Nah, jadi dalam kasus Pilkada DKI tadi, politik identitas termanifestasi melalui berbagai bentuk, ekspresi, dan artikulasi. Semua bentuk berkaitan dengan identitas dua aspek primordial, yaitu agama dan etnis, ya tentunya. Yang dimana ini tentunya melekat pada figur calon gubernur, terutama Ahok atau nama lengkapnya adalah Basuki Cahayapurnama, yang dimana dia beragama Kristen dan beretnik Tionghoa, dan Anies Rashid Baswedan yang merupakan Muslim dan beretnik Arab, yang dimana tentunya ini mewakili dua kutub identitas yang tidak hanya berbeda tetapi saling berhadapan dalam situasi kontestatif. Dalam situasi kontestatif ini, kubu Anies akan mengambil suatu keuntungan dari kasus penistaan agama yang mungkin awalnya tidak sengaja untuk menistakan agama, namun berkembang menjadi suatu kasus penistaan agama yang memicu aksi besar oleh kelompok umat Islam Jakarta yang dikenal dengan sebagai kelompok 212. Kubu Anies ini akan memanfaatkan kasus untuk kepentingan mobilisasi pemilih guna meraih kemenangan dalam pilkada. Terbukti pada kemudian Anies ya pada saat itu berpasangan dengan Sandiaga Uno berhasil memenangkan pilkada pada putaran kedua, yang dimana ini kita bisa melihat merupakan suatu fenomena politik identitas dalam pilkada. Tahun itu telah menimbulkan suatu problematika kebangsaan karena dampak daripada daya sebar yang sangat luas kembali terjadi menjelang dan sepanjang perhelatan pemilu 2019. Berbeda dengan pilkada DKI, gejala politik identitas dalam pemilu 2019 tidak secara langsung menghadapkan dua identitas primordial. Dalam kasus pilkada DKI, politik identitas ini akan lebih terfokus kepada pengidentifikasian dan stigmatisasi oleh masing-masing kubu terhadap lawan. Pada saat itu kubu Jokowi dan Ma'ruf distigmatisasi dengan berbagai identitas buatan yang terus digunakan tanpa henti. Bahkan setelah pemilu 2019 berakhir, mulai dari Jokowi keturunan PKI, antek asing, anti atau fobia Islam, penghayat aliran kepercayaan, pendukung dan pelindung LGBT, dan sebagainya. Sementara Prabowo Sandiaga diberikan tuduhan stigmatis seperti Prabowo sebagai ultranasionalis, Prabowo Natalan, pendukung Islam radikal dan khilafah, dan sebagainya. Semua isu yang dilekatkan oleh masing-masing kubu kepada lawan dan pendukungnya ini merupakan suatu isu-isu non-elektoral yang dimana tidak berhubungan langsung dengan aspek teknis pemilihan. Kubu Jokowi Ma'ruf menuding kubu Prabowo Sandiaga menggunakan model propaganda Rusia dengan strategi Firehouse of Falsehood atau Firehouse of Falsehood, yang dimana menyebarkan kebohongan dalam kampanye untuk mempengaruhi pemilih. Kubu Jokowi Ma'ruf juga menuding kubu Prabowo Sandiaga menggunakan strategi of the politic of fear atau politik ketakutan dan kampanye dalam kampanyenya.
Di sini kita harus tahu bahwasanya politik identitas dalam konteks kubu Prabowo Sandiaga menuduh kubu Jokowi menerapkan strategi playing victim terkait isu identitas. Sementara mereka sendiri kemudian terlibat daripada politik identitas dengan memilih seorang kiai sebagai calon wakil presiden. Kubu Prabowo Sandiaga juga menuduh kubu Jokowi Ma'ruf menyebarkan hoax untuk mengaburkan fakta terkait kegagalan pemerintahan Jokowi sebelumnya dan melemahkan data serta argumen yang diajukan tim Prabowo Sandiaga. Dampak saling serang melalui isu-isu identitas sebagai salah satu faktor non-elektoral untuk memenangkan simpati dan kontestasi terbukti telah menciptakan kegaduhan dan pertengkaran di dalam masyarakat, baik itu di dunia digital maupun kehidupan sehari-hari. Hasilnya terdapat banyak kasus di mana keluarga atau tetangga terlibat pertengkaran karena perbedaan dukungan dan pilihan politik. Penyebaran isu-isu identitas yang dikapitalisasi dan kemudian mempengaruhi persepsi dan perilaku elektoral dari masing-masing kubu ini akhirnya mengarahkan masyarakat Indonesia pada suatu situasi keterbelahan atau polarisasi sosial politik di berbagai daerah. Pemilu yang pada dasarnya merupakan panggung konflik politik untuk merebut kekuasaan dirancang sedemikian untuk berjalan dengan tertib dan damai. Namun, semakin meningkatnya pengerasan dan eskalasi isu-isu identitas, konflik pemilu menjadi sulit untuk dikelola dan dikendalikan. Tentunya ini terjadi karena adanya suatu faktor elektoral, non-elektoral, yaitu identitas primordial yang dianggap sebagai gangguan dan serangan yang harus dihadapi oleh masing-masing kubu pendukung. Tentunya dalam kerangka demokrasi yang menghargai keragaman dan kebebasan, polarisasi dianggap sebagai keniscayaan. Fenomena ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari terutama dalam konteks kontestasi elektoral. Sebagaimana yang dimana diungkapkan oleh James Wilson, komitmen yang kuat terhadap kandidat dapat menjadi salah satu penyebab mudahnya masyarakat terpolar ke dalam dua kutub politik yang berseberangan. Polarisasi juga dapat dipicu seperti ideologi dan respon publik terhadap isu dan kebijakan pemerintah. Di negara demokrasi yang telah mapan seperti Amerika Serikat, polarisasi muncul dan bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama karena adanya perbedaan ideologi yang berimplikasi kepada kebijakan pemerintah yang menang dalam konsultasi pemilu. Polarisasi di Amerika antara kubu konservatif yang diwakili oleh Partai Republik dan kubu liberal yang diwakili oleh Partai Demokrat serta Inggris yang membelah elit dan massa ke dalam spektrum kanan dan kiri dengan representasi politik dari Partai Konservatif dan Partai Buruh, ini akan menunjukkan bahwa polarisasi merupakan fenomena sosial politik, bukan bagian dari teknis pemilu. Oleh karena itu, polarisasi dapat muncul dan berkembang di luar konteks perhelatan pemilu seperti yang telah diungkapkan sebelumnya. Di Indonesia, gejala polarisasi yang diartikan sebagai suatu terbelahnya masyarakat secara politik ke dalam suatu dua kutub yang berseberangan, mulai muncul menjelang dan menyertai perhelatan pemilu. Gejala ini pertama kali muncul secara masif pada pemilu 2014 dan terus bertahan pasca pemilu, yang dimana tentunya peningkatan gejala polarisasi terjadi pada pilkada DKI, yang dimana semakin meningkat pada pemilu 2019. Yang dimana kita bisa melihat peningkatan gejala polarisasi terhadap pilkada DKI 2017 ini akan meningkat pada pemilu 2019 yang tentunya ini akan menarik suatu peta polarisasi yang dimana melibatkan dua kelompok massa yang dimana terlibat dalam ketiga peristiwa elektoral meskipun pilkada DKI merupakan pemilu yang lokal. Dua kelompok massa ini akan melibatkan kelompok Islam modernis dan fundamentalis yang dimana mendukung Prabowo Hatta pada pemilu 2014 dan Prabowo Sandiaga pada pemilu 2019. Di satu kubu, satu kelompok Islam tradisionalis dan nasionalis termasuk non-muslim yang mendukung Jokowi kalah pada pemilu 2014 dan Jokowi Ma'ruf pada pemilu 2019 di kubu yang lain. Dalam pilkada DKI 2017, kelompok pendukung Prabowo berada di belakang Anies Sandiaga. Sementara kelompok pendukung Jokowi menjadi penyokong Ahok Jarot. Jadi sini jumlah tanda fenomenologis polarisasi ini muncul dalam berbagai stigma sosial politik yang dimana mengandung ejekan, tuduhan, dan serangan terhadap masing-masing kubu. Istilah radikal
antek-antek cenada, kampret, dan kadrun yang dimana disematkan kepada pendukung Prabowo, Sandiaga, dan Anies, dan istilah anti-Islam. Komunis, antek-antek Cina, cebong untuk pendukung Jokowi dan Ma'ruf serta Ahok. Di sini kita bisa melihat gejala polarisasi seperti yang diuraikan tadi, dan itu juga tidak sehat dari sisi manapun. Di sini kita bisa melihat pembelahan sosial politik ini, kita lihat jika terus berlangsung dapat bisa menjadi berbahaya dan kelangsungan persatuan dan keutuhan negara bangsa, yang juga tentunya pada saat yang sama konsolidasi demokrasi yang sulit diperoleh akan kehilangan makna substansi. Perhelatan politik elektoral yang seharusnya menjadi arena konsentrasi gagasan dan kandidat pemimpin bangsa ini akan menjadi suatu ajang yang saling menyebarkan kebencian dan permusuhan di antara elemen bangsa. Jadi di akhir kita bisa melihat bahwasanya pada pemilu 2024 diperkirakan akan kembali diwarnai oleh sejumlah faktor non-elektoral, di mana faktor non-elektoral yang dimaksud meliputi politik identitas, polarisasi politik, infodemi elektoral, dan perilaku buzzer, yang di mana faktor-faktor non-elektoral ini merupakan suatu sisa-sisa dari pemilu dan pilkada sebelum-sebelumnya yang hingga saat ini belum dapat sepenuhnya dihilangkan. Faktor-faktor non-elektoral ini dengan mudah memicu kegaduhan di ruang digital, bahkan hingga melahirkan pertengkaran dan konflik pemilu 2024. Konflik tersebut dapat berdampak kepada rendahnya tingkat penerimaan dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Untuk mencegah pengaruh negatif dan keempat faktor elektoral tersebut terhadap proses dan hasil pemilu 2024, diperlukan langkah antisipasi bersama dan rencana dari para pemangku kepentingan politik, terutama peserta pemilu dan pendukung, baik dalam konteks pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, maupun pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Peserta pemilu terutama dalam konsultasi pilpres perlu berkomitmen untuk tidak menggunakan identitas primordial sebagai alat politik dan membatasi penggunaan buzzer sebagai alat pemenangan pemilu, yang tentunya kita tahu bahwasanya Bawaslu dan Gakumdu diarahkan bekerja secara profesional, tegas, dan tidak pandang bulu dalam melakukan pengawasan ya dan penegakan hukum terhadap potensi pelanggaran yang ditimbulkan oleh keempat faktor non elektoral tersebut. Jadi demikian yang saya jelaskan. Saya Ruben Cornelius Siagian telah menjelaskan dalam konteks yang disebut dengan suatu perpolitikan, yang dimana tanda kutip politik identitas dan juga merupakan suatu alat pemenangan konsultasi yang akan terlihat daripada suatu pemilu, baik itu daripada suatu pemilu legislatif, eksekutif, kemudian yang dicerminkan daripada suatu pemerintahan. Namun kita bisa juga melihat sekarang yaitu adalah suatu sistem atau suatu pemikiran atau suatu representatif dan suatu isu yang disebut dengan suatu dinasti politik. Mungkin demikian saja yang saya jelaskan. Terima kasih telah mendengarkan. Akhir kata, terima kasih.